Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, dari LOB Ministry, Light of Blessing Ministry, bahwa kita boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh bersyukur kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru. Dan tanpa terasa saudara, 4 bulan sudah kita lalui, kita masuk di hampir pertengahan tahun. Kita boleh sadar dan kita boleh akui bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kita mau menerima berkat firman Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami boleh mengecap, kami melihat, bahkan menikmati kebaikan Tuhan. Kembali hari yang Tuhan jadikan, kalau kami boleh bersekutu, beribadah bersama dengan keluarga kami di dalam Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirman buat kami, urapi kami semua Tuhan. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan itu boleh menjadi sesuatu yang luar biasa. Kami boleh menjadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Kami siap terima berkat Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Markus. Kita mau baca Alkitab kita bersama-sama. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Satu kisah, satu peristiwa ketika seorang wanita Tuhan izinkan mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Tetapi bagaimana akhirnya dia mengalami kemenangan. Markus pasal yang kelima ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun lamanya, lama sekali. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Apa dikatakan firman Tuhan? Menderita pendarahan. Firman ini sangat menjelaskan kita bahwa dia bukan hanya mengalami pendarahan, tetapi menderita pendarahan. Sungguh pendarahan selama 12 tahun sangat menderita. Kenapa dikatakan menderita? Karena pendarahannya bukan seperti orang datang haid setiap bulan yang hanya 3 hari, 5 hari, saudara, 1 minggu. Tetapi ini 12 tahun berturut-turut dia mengalami pendarahan, dan itu sangat menderita. Kemudian apa dikatakan? Ia telah berulang-ulang diobati. Yang pertama, dia sudah sangat menderita secara fisik, secara psikis, tetapi juga dikatakan apa? Berulang-ulang diobati. Sudah berusaha, sudah mencoba untuk melakukan bagaimana dia mau berusaha sembuh, ya kan? Dia mencoba berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat yang ke-25 dan ke-26 menyatakan atau menjelaskan bahwa dia bukan tidak berusaha. Banyak usaha yang sudah dia lakukan. Berbagai usaha dia sudah kerjakan. Bahkan tidak hanya dia lelah secara fisik, dia lelah secara psikis, tetapi juga dia kehabisan hartanya untuk berobat, saudara. Tidak ada faedahnya dikatakan. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Artinya dia semakin menderita. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, ini pernyataan iman yang luar biasa. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, ini peristiwa yang dialami oleh wanita itu sampai ayat 29. Tapi ayat yang ke-30 kita baca. Ketika itu juga, Yesus mengetahui. Nah, ini menceritakan apa yang Yesus alami ketika wanita itu mengalami kesembuhan. Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Wow. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat berikutnya, ini adalah satu pernyataan murid-muridnya yang logis, bahwa di tengah keramaian orang, kita baca dulu ya, murid-muridnya menjawab, engkau melihat, guru engkau lihat, dikatakan ya, bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Satu pertanyaan yang sebetulnya tidak mungkin bisa dijawab oleh siapapun, karena semua orang pasti berdesak-desakan, semua orang pasti mau tempel Yesus, semua orang pasti mau dekat Yesus, semua orang pasti mau menghampiri Yesus. Sehingga saya percaya situasi saat itu sudah saling tempel, ya kan saudara ya. Tetapi Yesus berkata apa? Siapa yang menjamah jubahku?
satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena semua orang sekitar pasti pegang jubahnya Yesus. Tetapi karena ada satu energi yang keluar dari Yesus, sehingga Yesus sadar, ini bukan hanya senggolan biasa, ini bukan hanya tempelan biasa, tetapi energi ini keluar karena ada satu iman yang juga luar biasa lahir dari seorang perempuan itu. Saudara dikasih Tuhan, ini dia. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Saudara, kalau kita baca ayat ini sungguh luar biasa, memiliki makna yang dalam, saudara. Bagaimana Yesus di tengah kerumunan orang, dia berhenti, dia memperhatikan sekeliling. Dia mau cari siapa yang baru saja menjamah jubahnya dengan energi yang besar itu. Dengan energi yang lahir dari iman yang besar itu. Nah, apa yang dikatakan? Siapa yang telah melakukannya? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara dikasih Tuhan, peristiwa ini atau ayat ini mungkin seringkali kita baca, seringkali kita dengar, seringkali kita memperhatikan, atau mungkin di antara saudara ada yang sudah mempelajarinya. Tetapi hari ini kita mendapatkan satu rema khusus, bagaimana seorang wanita mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita belajar dari perempuan ini sudah hampir dikatakan wanita yang gagal. Semua kita pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan dalam mungkin studi kita, kegagalan dalam ekonomi kita, kegagalan dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, kegagalan mungkin dalam hubungan asmara kita. Saudara pernah putus cinta, atau mungkin di antara saudara pernah gagal dalam meniti karir, ya kan? Pernah gagal dalam mencari pekerjaan, sudah coba interview sini, interview sana, tetapi gagal, tidak ada hasilnya. Atau mungkin saudara yang sudah ada di puncak karir, tetapi saudara harus mengalami satu penurunan atau mengalami PHK karena akibat situasi COVID-19 yang lalu kita alami sama-sama. Kegagalan dalam banyak hal seringkali dialami oleh semua orang. Semua orang pernah gagal. Tetapi yang terpenting bukan soal kegagalannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Bagaimana kita bisa move on dari kegagalan. Bagaimana kita bisa maju, meninggalkan apa yang sudah kita lewati, dan bangkit menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Saya percaya hari ini rancangan Tuhan bagi anak-anaknya bukanlah kegagalan. Yang setuju sama saya bilang amin. Rancangan Tuhan buat saya dan saudara bukan dan tidak pernah ada yang namanya kegagalan. Kalau saudara hari ini bilang, saya gagal, saya anak gagal, saya suami yang gagal, saya istri yang gagal, saya seorang karyawan yang gagal, saya seorang pengusaha yang gagal, saya mau bilang, itu hanya perkataan intimidasi iblis buat kita. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya mau katakan, tidak ada yang gagal dalam hidup kita selama kita ada dalam rancangannya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Dia Allah yang tidak pernah gagal, Dia Allah yang tidak pernah lalai, dan sungguh itu terbukti terjadi buat setiap kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, perempuan ini sebelum bertemu dengan Yesus, semua orang menganggap dia wanita yang gagal. Dia wanita yang sudah tidak ada harapan. 12 tahun pendarahan. Bahkan semua orang mungkin sudah, atau mungkin dirinya sendiri sudah merasa bahwa sudah tidak ada harapan buat saya. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk saya bisa sembuh, bisa bangkit, bisa maju kembali, bisa seperti semula kembali. Rasanya sudah tidak ada harapan. Kalau kita baca di ayat-ayat yang di awal 25, 26, 27, bagaimana dia mengungkapkan keadaannya, menceritakan dia menderita secara fisik, dia menderita secara psikis. Orang yang sakit 1 tahun saja tidak sembuh-sembuh itu psikisnya tertekan, bahkan dia bisa stres, bisa depresi. Akhirnya dia bisa hilang kontrol dan kesadaran dan sebagainya. 12 tahun perempuan ini, saya percaya dia tidak stres saja udah luar biasa, saudara. Bukan hanya di situ, dia juga mengalami tekanan secara ekonomi.
Sudah habis yang dia miliki, sudah habis uangnya. Tidak hanya sampai di situ, saya percaya dia juga mengalami tekanan secara sosial. Dia mengalami masalah sosial. Saya yakin tidak ada lagi sahabat, teman-teman. Mungkin hanya saudara satu yang terdekat. Mungkin hanya keluarga inti yang hanya bisa menemani dia. Tetapi tidak diceritakan dalam firman Tuhan ini. Dan apa yang terjadi saudara? Begitu tekanan menghimpitnya. Begitu masalah datang memberikan satu tekanan yang luar biasa dalam dirinya. Sehingga orang mencap dia. Dia adalah perempuan yang gagal. Dia adalah perempuan yang tidak lagi ada harapan. Tidak lagi bisa sembuh. Tidak mungkin lagi bisa hidup normal seperti biasa. Mungkin sepanjang hidupnya dia akan habiskan dengan berjalan terseok-seok karena bleedingnya itu, karena pendarahannya itu. Tetapi di dalam Tuhan, wow, ini dia yang saya bangga. Saudara, bagi Tuhan tetap tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Karena itu selama kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan mujizatnya, membangkitkan kita dari kegagalan kepada kemenangan yang luar biasa. Nah, kita belajar dari ayat firman Tuhan yang kita baca. Bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan seperti wanita ini. Wanita ini gagal secara segala hal dalam hidupnya karena sakit penyakit. Ya kan, dia gagal untuk sembuh. Dia gagal sebagai seorang wanita untuk bisa hidup normal kembali. Saudara mungkin saat ini sedang mengalami kegagalan, baik dalam rumah tangga, baik dalam bisnis usaha, baik dalam ekonomi, baik dalam karir dan pekerjaan, baik mungkin dalam sekolah kita. Tetapi saya mau katakan, kita masih bisa punya harapan. Masih ada mujizat buat kita. Masih ada kemenangan di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan dan meraih kemenangan? Karena kemenangan itu adalah janji Tuhan buat kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kita belajar dari wanita ini di ayat yang 27 berkata begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang pertama, apa yang kita bisa belajar dari seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan? Dia gagal, tetapi dia bisa bangkit dan meraih kemenangan. Yang pertama, dia mendengar dan percaya akan firman Tuhan. Apa yang saudara dengar hari-hari ini itu menentukan jalan hidup kita ke depan. Kalau kita dengarnya gosip, kita dengarnya hoax, kita dengarnya gibahan orang, ajak ngobrol kita, ngomongin orang dan sebagainya. Akhirnya jalan hidup kita hanya mikirin orang. Hidup kita hanya mikirin yang gak penting. Tetapi kalau kita dengarnya firman, kita dengarnya janji Tuhan, kita percaya dan kita imani itu menjadi bagian hidup kita, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Nah, kalau kita dengar dan percayakan firman Tuhan seperti perempuan ini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang dia dengar hanya berita tentang Yesus. Dia gak mau dengar orang bilang engkau gagal. Dia gak mau dengar orang bilang engkau gak mungkin sembuh. Dia gak mau lagi dengar orang engkau gak punya kesempatan, hancur sudah hidupmu. Tetapi dia hanya mendengar berita tentang Yesus. Yesus sumber mujizat. Yesus yang lakukan hal-hal yang spektakuler. Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang membangkitkan. Yesus Allah yang luar biasa. Yesus yang adalah Mesias yang akan datang menjadi Raja. Itu yang dia dengar. Sehingga imannya bangkit. Percayanya bangkit. Dan dia apa? Dia terima janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dia percaya. Dia mendengar dan percaya akan firman Tuhan. Yang pertama ini yang kita lakukan. Kita harus mendengar dan percaya akan firman Tuhan. Ayo dengar firman Tuhan seperti hari ini. Dengar firman Tuhan dalam persekutuan-persekutuan ibadah kita. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan acara-acara pertemuan rohani kita. Karena disitulah kita bisa dengar kebenaran firman Tuhan dan kita mempercayainya. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari wanita ini yang bisa bangkit dari kegagalan. Yang kedua, kita mau baca dari ayat yang ke 27 ayat berikutnya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara dikasih Tuhan, dia mendengar tetapi dia bukan hanya percaya, tidak hanya sampai di situ. Betul iman adalah bagus, betul iman adalah baik, iman adalah luar biasa, tetapi firman Tuhan juga bilang apa? Iman tanpa disertai dengan perbuatan adalah mati.
Imannya perempuan ini, dia mau lakukan, dia mau kerjakan dengan perbuatan, yaitu apa? Dia bertindak, saudara. Dia lihat Yesus datang ke tengah-tengah kerumunan itu. Dia berusaha, dia mencoba, bahkan dia berusaha dengan tekun di tengah kesulitannya. Sulit loh, saudara. Pendarahan. Dia bergerak sedikit, itu darah keluar. Dia bergerak sedikit lagi. Nah, saudara, mungkin yang wanita pernah merasakan ini kalau datang bulan. Kalau kita lagi ada di hari-hari awal, lagi pendarahan banyak-banyaknya begitu ya. Di hari pertama, kedua, ketiga, tiga hari pertama mungkin itu sedang banyak-banyaknya. Kalau kita bergerak, di bleeding itu akan keluar, saudara. Nah, wanita ini dia nggak peduli ketika dia bergerak, bleeding itu keluar. Ketika dia bergerak lagi, pendarahan itu akan keluar lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Dia nggak peduli sama itu, tapi yang dia tuju adalah dia mau ketemu Yesus. Dia mau bertemu dengan Yesus, dia mau berjumpa dengan Yesus yang adalah yang dia percaya, yang dia dengar dan dia percaya bisa lakukan mujizat atas hidupnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia berusaha, dia nggak peduli orang mau bilang apa, dia nggak menyerah, dia terus berusaha di tengah kesulitannya. Dia tidak seperti kita normal, mungkin bisa lari. Di tengah kerumunan orang yang bisa berjalan normal saja, tidak mudah untuk menggapai Yesus. Tetapi seorang wanita ini di tengah kerumunan dan di tengah keterbatasan dirinya, dia berusaha dengan tekun. Akhirnya yang kedua kita bisa belajar, seorang wanita ini bangkit dari kegagalan menjadi orang yang berhasil dan meraih kemenangan karena dia punya kekuatan untuk berusaha dengan tekun. Berusaha dengan tekun, berusaha dengan tekun. Jangan menyerah. Kalau engkau gagal hari ini, berusaha lagi dengan tekun. Kalau engkau belum berhasil hari ini, besok usaha lagi dengan tekun. Ayo lakukan usaha kita dengan tekun. Tekun artinya apa? Jangan pernah menyerah. Kita ditolak di perusahaan yang satu, terus kita bilang, udah saya nggak ada harapan, emang saya orangnya gagal begini. Jangan, saudara. Tetapi usaha lagi besok. Tekun, artinya tekun itu terus menerus kita lakukan tanpa henti sampai kita dapatkan keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Nah, ini saudara yang kita lihat bahwa dia mendekati Yesus dari belakang, dia jamah jubahnya, itu yang saya katakan dia berusaha dengan tekun. Dan dia imani, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Imannya inilah yang membawa dia pada tindakan iman. Imannya ini yang membuat dia bertindak, yaitu dia bekerja, dia berusaha untuk menghampiri Yesus dan menjamah jubahnya. Saya percaya, saudara, kalaupun dia tidak jamah, ada banyak orang yang disembuhkan Yesus, yang terima mujizat, tidak perlu jamah jubah Yesus. Tetapi terkadang Yesus mau lihat tindakan kita. Yesus mau lihat usaha kita. Tuhan mau lihat apa yang bisa kita kerjakan selama kita bisa. Nah, Yesus lihat itu pada wanita itu. Ada usaha yang wanita itu kerjakan. Ada sesuatu effort yang dia lakukan. Walaupun dengan kesulitan yang luar biasa. Tetapi Yesus tidak pernah tinggal diam. Dia memperhatikan apa yang kita kerjakan dan lakukan. Selama ada usaha dengan tekun, keberhasilan dan kemenangan ada di pihak kita. Yang setuju bilang amin. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan wanita ini? Dia bisa bangkit dari kegagalan dan mencapai keberhasilan. Ayat yang ke-28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara dikasih Tuhan, pertama, dia mendengar tentang Kristus dan dia percayai berita itu. Dia percaya firman Allah. Yang kedua, dia berusaha dengan tekun. Dia usaha tidak putus-putus. Dia usaha apa yang bisa dia lakukan. Dan yang ketiga, akhirnya dia bertindak setelah dia usaha. Dia lakukan tindakan sesuai dengan imannya. Saya jamah jubahnya, saya sembuh. Waktu dia usaha untuk mencapai jubahnya itu, dia berusaha dengan tekun. Dan akhirnya dia lakukan tindakan iman yang luar biasa. Dia pegang ujung jubahnya Yesus. Dia nggak pegang tangannya Yesus. Dia imani bahwa nggak usah perlu tangannya, nggak usah perlu kakinya, nggak usah perlu seluruh tubuhnya. Tetapi ujung jubahnya saja saya pegang, ujung jubahnya saja saya sentuh, saya pasti akan sembuh. Ini adalah satu tindakan iman yang luar biasa. Sehingga saudara dikasih Tuhan, tadi saya bilang kan di awal, waktu dia menjamah jubahnya, dengan imannya dia pasti sembuh. Dan kesembuhan itu terjadi. Yesus tiba-tiba sadar, ini bukan sentuhan biasa. Ini bukan sentuhan biasa. Yesus tahu apa yang terjadi saat itu. Ada satu energi, dikatakan apa? Ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ini bukan senggolan sentuhan biasa. Tetapi ketika tenaga itu keluar dari dirinya, Yesus mencari
Bahkan murid-muridnya bilang, aduh ngaco-ngaco aja mau cari orang lagi keadaan begini kok. Semua orang bisa menyentuh Yesus. Kecuali Yesus ada di red carpet gitu kan, yang dijaga bodyguard kanan kiri gitu kan. Kemudian dia jalan seorang diri dengan pengamanan yang luar biasa. Ada orang yang menyentuhnya, mungkin dia bisa cari dengan mudah. Tetapi di tengah kerumunan orang yang sangat banyak itu, dia mencari siapa yang membuat tenaga di dalam dirinya itu keluar. Nah, saudara dikasih Tuhan, waktu dia mencari, dia berhenti. Perempuan ini memberanikan diri. Ini lagi saudara, satu hal yang luar biasa yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Wanita itu memiliki keberanian yang luar biasa. Dia sadar dia sudah terima kesembuhan. Dia lihat Yesus termenung berdiri memperhatikan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk tersungkur, untuk berlutut kepada Yesus, menyembah Yesus, dan menceritakan segala sesuatunya. Saudara yang kasih Tuhan, terkadang Tuhan mau lihat respon kita. Kalau kita disembuhkan, apa sih respon kita? Kita mau lakukan kesembuhan ini, atau kita mau ceritakan kesembuhan ini untuk kepentingan kita, atau kita mau ceritakan untuk kesaksian kehebatan kuasa Tuhan. Kita kesaksian tentang nama Tuhan yang besar. Nah, itu yang wanita itu ceritakan. Dia cerita bahwa saya menderita 12 tahun pendarahan. Saya dengar kabar tentang Yesus. Dan saya imani, saya mungkin tidak mampu untuk bisa pegang tangan Yesus. Tapi dengan iman, asal juntai jubahnya saja, ujung jubahnya saja saya jama, saya pasti akan sembuh. Nah, apa yang dikatakan perempuan ini? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Dia memberitahukan semua yang terjadi atas dirinya. Dia tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu. Maka kata Yesus kepada perempuan ini dia. Sebagai ayat yang terakhir, hai anakku. Saudara dikasih Tuhan, wow, wanita itu langsung dipanggil anak oleh Yesus. Bukankah itu hal yang luar biasa? Satu iman dengan tindakan membuat Yesus memandang kita bukan lagi orang yang hina, bukan lagi orang yang jauh, bukan lagi orang yang tidak dikenal. Tetapi Yesus memanggil perempuan itu dengan sebutan apa? Hai anakku. Seketika itu dia alami kesembuhan, dan seketika itu dia terima keselamatan. Dia dipanggil anak oleh Yesus dan dikatakan apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya begini, imannya perempuan itu bukan hanya memberikan kesembuhan. Imannya perempuan itu bukan hanya memberikan pemulihan atas sakit penyakitnya. Tetapi iman dari perempuan itu juga memberikan keselamatan kekal dari Tuhan secara langsung. Wow, ini yang saya katakan. Kalau kita percaya dengan iman, bertindak dengan iman, lakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan dapat berkat double portion. Wanita ini mendapat berkat double portion. Dia terima kesembuhan, terima pemulihan, terima keselamatan, terima anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya ending dari kisah wanita ini pastinya happy ending. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelanjutan dari kisah wanita ini, tetapi yang saya percaya, wanita ini mengalami sukacita dan berkat Tuhan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Berkat double portion wanita ini terima. Berkat double portion Tuhan sediakan juga buat saudara dan saya. Engkau yang sedang gagal, engkau yang sedang hancur, engkau yang sedang mungkin merasa tidak ada lagi harapan. Ayo bangkit, ayo percaya, masih ada mujizat buat kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami belajar dari firman Tuhan yang kami dengar hari ini, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami. Engkau mengubah setiap kegagalan kami menjadi kemenangan dan keberhasilan. Bapa, di dalam nama Yesus berkati setiap anak-anakmu. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari ini mungkin mengalami kegagalan, baik dalam bisnis, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, studi sekolah, bahkan juga hubungan, bahkan ekonomi mereka, di dalam nama Yesus, hamba berdoa, pulihkan setiap anak-anakmu, pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap bisnis, pekerjaan, pulihkan setiap masa depan anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan, janji Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman boleh berhenti, tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan setiap pribadi. Berkati Light of Blessing Ministry, dimanapun kami boleh melayani Tuhan, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Salam damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.